Siapa di sini fansnya Mikhail Tal? Aku. Banyak banget. Di channel kecil gini aja, banyak banget komen tentang Mikhail Tal. Belum lagi komen di luar sana. Banyak yang bilang Mikhail Tal layak disebut God, the best, pecatur terbaik, dan lain-lain. Pastinya buat kalian yang gak terlalu tahu tentang Mikhail Tal, sama seperti aku juga, pasti bertanya-tanya, apakah Mikhail Tal sehebat itu? Atau varietas saja? Yo, selamat datang di Siapa Pecatur Ini. Kali ini kita akan membahas Mikhail Nekhemievich Tal, atau yang biasa kita panggil dengan Mikhail Tal. Seorang pecatur Latvia dengan julukan Misha, atau penyihir dari Riga, kota asalnya. Dan juga merupakan juara dunia catur yang ke-8. Ia terkenal karena gaya khas permainannya yang disebut Saksak-mat, di mana cara permainannya adalah sering melakukan pengorbanan dan kombinasi-kombinasi yang susah diprediksi, membuat dirinya menjadi pecatur yang sangat menarik. Walau dia menjadi juara dunia selama 1 tahun, dari 1960 hingga 1961, setelah dikalahkan oleh Mikhail Botvinnik, dia tetap menjadi ikonik catur sebagai salah satu penyerang terbaik. Jika kita berbicara tentang kehebatan Mikhail Tal, maka yang paling mencolok adalah gaya permainannya, yang sangat spektakuler. Meskipun banyak kombinasinya secara objektif tidak masuk akal semua, tapi di tangannya semua menjadi masuk akal. Itulah alasan Tal disebut Magician from Riga. Tapi bagaimana Mikhail Tal bisa berhasil dalam serangan caturnya yang penuh resiko? Tal bermain dengan strategi yang berbeda dari biasanya, bukan dengan kejelasan, tapi dengan kebingungan. Ia membuat posisi yang sangat rumit dan hampir mustahil dimainkan dengan akurat. Ini adalah rencananya. Walau ia sendiri tidak mungkin menemukan semua langkah terbaik, tapi lawannya pun juga sama. Kemampuan berhitungnya yang ekstrim dan intuisinya yang luar biasa menunjukkan bahwa ia adalah orang yang lebih sering menemukan jalan keluar dalam permasalahan yang sangat rumit. Jika dilihat lagi dalam permainannya, Mikhail Tal selalu menghindari ajakan untuk barter bidak dari lawan untuk mempertahankan potensi posisinya, dan juga lebih memilih untuk meningkatkan kompleksitas posisi dan kemungkinan serangan yang terlihat seperti muncul dengan sendirinya. Itulah intuisi. Bisa dibilang permainan Mikhail Tal yang paling agresif sepanjang sejarah. Bahkan semua kemampuannya tidak biasa dari permainannya, tak kenal takut dan penuh imajinasi. Permainannya yang berani seringkali mengejutkan lawan, yang membuat mereka melakukan kesalahan. Bahkan pembukaannya juga yang inovatif dengan permainan dinamis untuk menyerang posisi lawan dengan mengadopsi garis pembukaan yang tidak biasa. Kalkulasinya luar biasa, yang memungkinkannya menemukan taktik dan kombinasi yang mungkin terlewat oleh lawannya. Kompleksitasnya yang bisa menavigasi situasi rumit, yang bisa menyebabkan lawannya goyah, dan wawasan psikologis, di mana Tal bisa memahami zona nyaman lawan dan bisa mengarahkan permainan ke posisi yang membuat mereka tidak nyaman. Dari sini dah kelihatan hebat banget, lebih hebat daripada bapak-bapak random di pos ronda malah. Maka akan menarik jika kita melihat langsung gameplaynya di salah satu permainannya melawan Grandmaster John van der Wiel tahun 1982. Ya, kalian yang tahu banget Mikhail Tal pasti tahu banget, soalnya dah banyak yang bahas ini. Lanjut, permainan ini dimulai dengan pembukaan Inggris dengan variasi Anglo-Indian, Queen's Indian Formation. Setelah beberapa langkah teoritis berikutnya adalah pion D4, tapi Mikhail Tal memilih memajukan pion E4. Beberapa saat kemudian, Tal memajukan pion E5, lalu kuda G4 mengancam pion. Tal balas dengan bishop M4. Jika hitam makan pion, maka bishop di B7 akan dimakan. Jadi John van der Wiel main menteri C8. Tapi Tal justru memajukan pion D3, membiarkan pionnya dimakan, dan kuda balas kuda. Nah, di sini Mikhail Tal menolak barter bishop dengan bishop dan memilih kemungkinan serangan F4, F5 dimakan, dan setelah itu Tal memainkan langkah bishop makan pion F5, di mana langkah tersebut adalah langkah konsekuensi, karena jika memilih mundur maka posisi Tal akan kalah karena tertinggal 2 pion dan memancing hitam untuk memakan, sehingga file E akan terbuka
Ditambah lagi posisi perwira Tal sudah siap menyerang ke file E dan menyerang Raja John van der Wiel. John menolak makan tumbal proyek dari Tal. Setelah kuda hitam E7, Tal memainkan Bishop E4, mencegah serangan mematikan dari benteng ke G8. Setelah beberapa langkah, Tal memainkan langkah gila dengan menjadikan benteng sebagai tumbal proyek lagi. Di sini posisi lawan sudah dikacaukan oleh Tal. John van der Wiel menyerah setelah benteng F1. Jika dilanjutkan, apapun yang terjadi, hitam akan kalah. Tulis di kolom komentar kenapa bisa. Permainan ini dimainkan oleh Tal di usianya yang cukup tua. Walaupun terlihat tua, tapi beliau ini berhasil memenangkan permainan dengan spektakuler. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu kita bahas lagi. Ya, sisi lain Mikhail Tal. Kelihatannya hebat kan? Karena kalian hanya lihat kemenangannya aja. Mulai dari kesehatannya, Tal punya gaya hidup yang tidak sehat. Itu membuat kesehatannya terus memburuk, bahkan sering dirawat di rumah sakit. Ya, Tal adalah perokok, peminum berat, dan sempat ia kecanduan morfin. Jangan anggap remeh, karena ini bisa berpengaruh terhadap permainan. Contoh besarnya saat pertandingan juara dunia tahun 1961 melawan Botvinnik, dia kalah. Dan juga ada pengaruh dari penyakitnya di hati dan ginjal sejak usia 23 tahun yang menyebabkan dia kalah dari Mikhail Botvinnik. Bahkan ia harus menjalani beberapa operasi, termasuk pengangkatan salah satu ginjalnya tahun 1969. Tapi tetap berjuang. Ia memenangkan 5 gelar Soviet dan kompetisi internasional, terutama kejuaraan dunia kilat kecepatan tinggi tahun 1988. Sebelum menjawab pertanyaan apakah Mikhail Tal memang sehebat itu, aku ingin memberi jawaban ke pertanyaan-pertanyaan tentangnya dulu yang pernah kutanyakan ke diri sendiri. Mungkin kalian juga pernah punya pertanyaan yang sama. Dari pertama, apakah Tal lebih hebat dari Visser? Jika dari permainannya, Tal sering menang. Tapi itu awalnya, setelahnya enggak lagi. Jadi bisa dibilang Visser lebih hebat. Bahkan bagi Visser, Tal bukan ancaman nyata baginya. Lalu, mungkinkah Mikhail Tal menjadi pemain hebat jika bukan masalah kesehatannya? Ya, karena kesehatannya yang buruk berdampak negatif pada hasil yang dicapainya. Kalau jadi pemain terhebat, sayangnya enggak. Memang punya bakat luar biasa. Tapi tahu siapa yang jauh lebih besar bakatnya? Ya, Bobby Fischer, Garry Kasparov, dan Magnus Carlsen. Jadi, apakah Tal sehebat itu? Aku bisa bilang, iya. Kecuali yang bilang GOAT atau bisa solo semua. Kenapa? Ya skillnya. Tapi tetap permainan agresif bukan berarti yang terbaik. Contohnya saat lawan Visser, pas lagi jarang menang lawan dia. Tapi dia pernah menang lawan Kasparov dengan spektakuler. Walau di salah satu ronde permainannya, ya hasilnya kalah. Jika dibandingkan sama yang teratas masih beda jauh atau biasa aja. Bukannya maksud meremehkan, tapi faktanya begitu. Hanya saja dari semua pecatur, Tal yang paling mudah terkenal karena gaya permainannya, makanya selalu dilebih-lebihkan. Dah itu aja, dan bis peta.